Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat karunia dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Senin tanggal 21 September tahun 2020, di Aula Kopi Panggang kita dapat melaksanakan sosialisasi penerapan cagar budaya Gunung Kidul. Baiklah, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama sambutan dari Bapak Panglima Panggang yang diwakili oleh Bapak Jawatan Sosial sekaligus menyampaikan materi. Acara yang kedua, penyampaian materi. Yang pertama dari Dinas Kebudayaan. Yang kedua, penyampaian materi dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul. Dilanjutkan acara tanya jawab. Acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, masuki acara sambutan oleh Bapak Kepala Jawatan Sosial, Bapak Purwanto SIPMN, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini diwakili Ibu Sekretaris Dinas Kabupaten Gunung Kidul, yang terhormat tim dari Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Bapak kami tua, Bapak tokoh masyarakat se-Kapanewon Panggang. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan, karena kami sampaikan tadi bahwa waktu itu awak harus pikir bahwa pada prinsipnya tadi sudah kami fotokopikan secara global potensi cagar budaya di Kecamatan Panggang dan kebudayaan di Kapanewon Panggang. Kalau nanti kaitan dengan cagar budaya seluruhnya, ini ada Ibu Sekretaris Dinas, ini ada Bapak ahli, yang nanti Bapak Ibu bisa mengupas tuntas nyuwun preso sing nganti tandes nganti tapis pakaripun. Saya hanya menyampaikan secara sekilas bahwa Panggang itu potensial apa-apanya. Bentar lagi Pantai Gesing dalam proses Giri Suko, katanya juga proses dari Giri Suko Su. Jadi kalau nanti mau ke Taman Safari tidak harus ke Jakarta. Di Giri Suko rencananya ada Taman Safari. Nyanyi Brigade di Malang. Mudah-mudahan berangkat. Ya. Data demografi Panggang sudah kami sampaikan bahwa penduduknya kurang lebih 29.490 jiwa dengan luas wilayah 9.980 km persegi dengan jumlah pertumbuhan 44 pertumbuhan dengan 6 desa. Terus potensi pariwisata dan budaya yang ada di Panggang antara lain Giri Karto, itu ada Pantai Geliga, Pantai Gesing, Pantai Woh Kudu, Pantai Karangtelu, Pantai Kesirat, Pantai Taman Watu. Di Panggang banyak sekali pantai. Kalau enggak musim corona di Giri Karto udan duit, tapi ini hanya gerimis karena corona. Dan nanti corona bablas Giri Karto banjir duit karena Giri Karto potensi wisatanya sangat luar biasa, dan potensi Gunung Kidul kalau dikelola dengan baik tidak kalah dengan potensi di Bali. Jadi kalau
dikelola dengan baik, insya Allah bisa menyaingi Bali sehingga bisa meningkatkan PAD di Gunung Kidul. Karena Gunung Kidul harusnya yang paling potensial digali adalah potensi wisata dan potensi budayanya. Ya, mudah-mudahan karena sudah ada untuk budaya nanti bisa seperti Bali yang budayanya itu bisa dijual, bisa dikomersialkan, yaitu bekerja sama dengan Dinas Budaya serta Dinas Pariwisata untuk meningkatkan PAD agar di Gunung Kidul hari esok lebih baik dari hari ini. Berpotensi di Giliwungu juga banyak, ada Pantai Munggah, Pantai Napu, Pantai Benjir, Gua Dudak, Gua Songkabut, Gua Telongsong maupun Gua Napu. Potensi di Giriarjo ada petilasan Purawari dan Kali Debi. Kiranya tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kurang bijaksana kami tutup. Pasti saya banyak kegelapan dan keterangan. Bupati Bui Santen sedaya lepat nuwun pangapunten. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Matur nuwun. Kula mangkili Pak Kepala Dinas sing ngasak menika nembe sosialisasi wonten ing Kecamatan Mewon, Kecamatan Tanjungsari. Terus mulai bulan Juli tanggal 12 menika wonten pelantikan kapanipun Dinas Kebudayaan. Wonten kapanipun kaliyan wonten ing kelurahan ugi wonten ing dinas menika wonten pelantikan. Terus menawi surat pengaran penjenengan mengirimaken surat dumateng kebudayaan kepada yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dalam seluruh Pulau Kebudayaan. Terus sosialisasi ini dalam rangka tindak lanjut dari program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan utawi Pulau Kebudayaan. Wonten ing seluruh Republik Indonesia menika boten sedaya provinsi angsal dana keistimewaan. Jadi setiap pelaksanaan kita harus mencantumkan tulisan kegiatan ini didukung dengan dana keistimewaan. Wonten ing Indonesia menika wonten sekawan provinsi ingkang angsal dana keistimewaan. Jadi menika ingkang setunggal dinas daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang kaping kalih daerah istimewa Aceh. Yang nomor 3 daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang terakhir adalah Papua. Terus dinas-dinas pun tidak semua dapat. Menika namung wonten 5 pilar. Sedaya ingkang hubunganipun keistimewaan adalah dia mempunyai sesuatu yang istimewa. Kita satunggal pelatihan, pengangkatan, bentuk, waktu gitu. Tempat kita istimewa karena pengangkatannya Pak Gubernur betul sanes betul mawi pilgub nanti. Terus pun nanti kalian kagem Pak terus menawi ing mriki kula sarencang nika sosialisasi supados panjenengan mengertos menapa menika warisan budaya menapa menika cagar budaya. Tidak lanjut setelah sosialisasi ini ada panjenengan kula suwun masing-masing di Kapanewon Panggang menika menginventaris gadah menapa ngaten. Oh, menawi gadah warisan budaya, tempat kita ada bidang-bidang tertentu. Ada 3 bidang. Bidang sastra budaya bahasa dan permusiuman yang pun tapi dipun Pak Sigit. Terus ingkang sakmenika sosialisasi menika wonten ing bidang warisan budaya. Terus warisan budaya itu ada yang benda tinggi. Itu ada di Pak Agus Mantoro. Terus yang terakhir adalah bidang
ada tradisi dan seni kalau wonten Pak Restu. Nah, dan terus mangke hubungan pelajar kula setelah menginventaris dan dikumpulkan oleh Kapanewon Panggang, ini suratnya dimasukkan ke kami. Oh, sebenarnya ternyata di sana ada topak, ada keroncong. Maka akan kami masukkan itu nanti di program kegiatan di tempat kami. Ketika kami yang jauh, tak menikah, wonten ing dinas kebudayaan gadah Binjang tahun 2021 insya Allah untuk bapak itu panjenengan gadah gedung ingkang ageng sanget. Bapak Ibu wonten ing sak kidulipun Siono ingkang konsentrasi insya Allah Taman Budaya Gunung Kidul. Sambut ngetos nggih. Alhamdulillah. Pak bawa Pak Dewan Kebudayaan nopo kan? Oh nggih. Matur nuwun. Terus Benjang niku angkaipun Dinas Kebudayaan lumantar Pak Kadin menginginkan bahwa kegiatan panjenengan ingkang magepoki kalian warisan budaya niku badhe pikantunaken wonten ing Dinas Kebudayaan. Sakderengipun wisatawan Lapak bangunipun wonten pantai panjenengan kula senengaken wonten ing Taman Budaya. Nah, mangke wonten hiburanipun saged keroncong, saged kerawitan, saged nari, saged lukis, nggih. Wonten mriku gadah auditorium ingkang ageng sanget lantai 4 ngoten. Livipun boten lift kados sekretaris daerah, livipun saestu lift kados hotel. Ajeng atosipun saged migunani kagem ikon Gunung Kidul, kagem ikon khususipun bidang kebudayaan. Terus Benjang angkaipun kalih selikur kita badhe awalkan kegiatan-kegiatan yang hubungan dengan kebudayaan kita pusatkan di Taman Budaya. Kita pahami dulu apa itu warisan budaya dan cagar budaya dan sebagainya, sehingga nanti ketika panjenengan ngajukan proposal tidak salah itu. Proposalnya yang kemana? Oh, kalau upahnya adalah pariwisata jelas tidak di tempat kami, tapi di Dinas Pariwisata ada. Kalau mau kebaikan yang kebudayaan baru di Dinas kita. Anda Mbak Nawi cakap Pak Panelu Mbak Wuri sedang lo laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berkenalan dulu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Di Kapanewon Gunung Kidul ini sudah terbentuk yang namanya ahli cagar budaya. Jadi tim ahli cagar budaya itu operasionalnya ini pembentukannya ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar. Jadi amanat undang-undang nomor ini. Nah, operasional kami TACB ini adalah berdasarkan SK Gubernur. Jadi SK Gubernur itu tentang TACB itu meliputi 1 kota dan 4 kabupaten. Jadi nama resmi kami itu TACB DIY Wilayah Kerja Gunung Kidul. Nah, untuk Gunung Kidul ini ada 5 anggota. Yang pertama itu Ibu Wahyu Astuti, ini ketuanya Ibu Wahyu Astuti. Beliau sekarang sudah purna dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, katanya di Ban Bogem katanya di situ. Tapi beliau belum lama sudah purna. Kemudian Pak Khairul Agus Mantara, ini sekretaris, jabatan di TACB itu sebagai sekretaris. Beliau sekarang Kabid Warisan Budaya Lembaga Budaya Gunung Kidul. Nah,
Kemudian yang ketiga, Ibu Sri Retno Astuti, ini sebagai anggota. Beliau juga belum lama pernah tugas di BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, kantornya di Jalan Kartanto, sebelah selatan THR. Kemudian yang keempat, Ibu Trihatini, nah, beliau sekarang masih aktif di BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY di Bogor itu. Nah, ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan warisan budaya dan cagar budaya. Yang paling utama itu adalah Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Nah, kemudian ada Perda DIY, kemudian Pergub dan lain sebagainya, ada beberapa itu peraturan operasionalnya. Tapi ini undang-undang. Nah, ini kemudian diturunkan menjadi peraturan gubernur, ada Perda nomor sekian tahun 2013 dan nomor 56 tahun 2014 tentang penghargaan pelestari warisan budaya dan cagar budaya. Ya, lanjut saja. Nah, ini tentang pembagian warisan budaya. Jadi ada warisan budaya benda dan tak benda, tadi sudah disebutkan ulang. Nah, yang konsentrasi kita itu ada di ini, warisan yang berupa benda. Jadi ini ada warisan budaya. Jadi yang namanya warisan budaya itu adalah semua hasil karya manusia. Ya, bukan hasil karya dari hewan, hasil karya dari di luar manusia. Yang penting hasil karya manusia. Kemudian ada cagar budaya. Nah, sebelum warisan budaya itu menjadi cagar budaya, ini melalui penetapan ini ya. Jadi ya, kalau benda belum ditetapkan oleh gubernur, oleh menteri atau oleh bupati, itu namanya masih warisan budaya. Tapi kalau benda itu sudah ditetapkan sebagai peninggalan, kemudian sebutannya adalah cagar budaya. Cagar itu kan melindungi. Jadi secara hukum pemerintah sudah melindungi benda itu sebagai cagar budaya. Nah, sekarang lebih mudahnya gini aja. Apa yang disebut cagar budaya? Bayangan kita simpel aja. Jadi benda, sembarang benda yang ada di sekitar kita yang berusia paling sedikit 50 tahun. Kemudian kriteria yang kedua itu mewakili masa jaya paling singkat 50 tahun. Ya. Nah, kemudian benda yang bersejarah itu tadi mempunyai arti tertentu, arti atau nilai, ya. Mempunyai arti khusus bagi sejarah, pengembangan pendidikan agama dan kebudayaan. Nah, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Ini menyangkut karakter bangsa, karena memang hasil peninggalan kita itu yang milik kita, yaitu merupakan kepribadian bangsa kita, bukan kepribadian bangsa orang lain. Nah, mengenai pembagian cagar budaya, ini berdasarkan objeknya, tadi sedikit sudah saya singgung, antara lain berupa benda, kemudian ada struktur, ada bangunan, ada situs, dan ada kawasan. Ini saya akan berikan contoh-contohnya, nanti biar Bapak Ibu bisa ada gambaran. Yang penting contoh ya, contoh apa itu yang disebut benda, struktur, kawasan, dan situs. Sekarang kan kelihatan dari jalan besar gitu. Radionya ini tempat untuk menyimpan dan peralatannya ada di rumah ini. Ini sudah ditetap gaya cagar budaya juga. Lanjut. Nah, kemudian di Gunung Kidul banyak ditemui rumah-rumah joglo dan limasan. Nah, mungkin di Gunung Kidul paling banyak kita temukan rumah-rumah tradisional semacam ini. Kalau di Bandung ya di Kota Gede itu sana banyak banget juga, karena pemiliknya adalah bos-bos ya, bos-bos pengusaha-pengusaha di sana, pengusaha banyak membuat rumah joglo di Kota Gede. Tapi secara perorangan yang lebih banyak itu ada di Gunung Kidul. Jadi ada beberapa keistimewaan tadi ya, benda cagar budaya yang ada di Gunung Kidul. Lanjut. Nah, ini Gunung Kidul juga mempunyai ini. Bapak Ibu ada yang punya seperti ini? Ini apa? Sengatan.
papan sangatan bukan sangatan pawukon. Ada yang punya? Di daerah ini ada yang pernah melihat ini pawukon ini untuk menghitung hari baik dan sebagainya. Ya. Ya kalau Bapak Ibu menemui atau paling tidak mempunyai atau saudaranya atau tetangganya punya, silakan dilaporkan ke Kundaka Budaya. Nanti akan kita tinjau, ya, akan kita kunjungi, jadi kita kaji dan bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Ini kebetulan kedua pawukannya sudah kita usulkan, kita rekomendasikan ke cagar budaya. Ya itu kalau pawukan itu ya tetap menjadi milik yang bersangkutan, Pak. Kita hanya menetapkan melindungi secara hukum gitu, Pak. Nah, nanti tindak lanjutnya nanti akan setelah benda-benda semacam ini ditetapkan oleh Bupati sebagai cagar budaya, nah nanti tindak lanjutnya nanti yang menjadi kewajibannya adalah Kundaka Budaya mau diberi bantuan apa kayak itu nanti ada kebijakan dari Kundaka Budaya. Saya rasa itu sedikit itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi informasi Bapak Ibu semua kami tunggu, ya. Jadi silakan nanti menginventarisasi, mencatat maksudnya, ya, mencatat apa-apa yang menjadi peninggalan warisan budaya Bapak Ibu. Kemudian di daftar itu dilaporkan atau diberikan kepada Kundaka Budaya. Nanti dari Kundaka Budaya akan menindaklanjuti dan mengajak DASIP untuk melakukan kajian, dan prosesnya kalau itu setelah dikaji layak menjadi cagar budaya, maka akan kita usulkan, kita rekomendasikan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya, saya rasa itu. Jadi nanti bisa berdiskusi kita bersama apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu, ya, apa yang Bapak Ibu miliki bisa disampaikan ke kami. Dan saya ini ya Pak Bia, tidak terlalu lama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.